Selamat pagi sahabat Infokom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Suci Ariana Swa yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Pada tanggal 11 November 2022, SMK Infokom mengadakan acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS dengan tema Leader is not about the next election but about the next generation yang diberi nama EGOIS, Election General Organization of Students, adalah salah satu rangkaian acara kegiatan sebelum melakukan pemilihan pengurus OSIS masa bakti 2022 sampai 2023. Berikut liputannya. Halo sahabat Infokom, pada Jumat 11 November 2022, SMK Infokom Kota Bogor melaksanakan kegiatan debat dan pemilihan ketua OSIS dengan tema EGOIS, Election General Organization of Students, masa bakti 2022 sampai 2023. Dengan adanya kegiatan ini, seluruh siswa dan siswi beserta guru dapat meluangkan waktu dan menggunakan hak pilihnya pada kegiatan tersebut. Pada hari Jumat 11 November 2022 merupakan kesempatan kandidat untuk menyampaikan visi dan misi terbaiknya di depan siswa dan siswi kelas 12 dan kelas 10. Setiap kandidat pun diberi pertanyaan oleh moderator. Pada sesi terakhir rangkaian acara, siswa dan siswi lainnya pun diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada para kandidat. Hari kedua, Sabtu 12 November 2022, merupakan kesempatan kandidat untuk menyampaikan visi dan misi terbaiknya di depan siswa dan siswi kelas 11. Para kandidat mengemas gagasan dalam narasi yang sangat baik di depan bagi para calon pemilihnya. Pada periode masa bakti 2022 sampai 2023, pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dilakukan dengan cara akses melalui link. Siti Saida Tunisa dari kelas 11 MM3 sebagai calon ketua OSIS kandidat 1. Dan saya Anja Wirawan dari kelas 10 DKV 1 sebagai calon wakil ketua OSIS kandidat 1. Visinya menjadikan OSIS SMK Infokom sebagai organisasi yang aktif, kreatif, inovatif, mandiri, dan profesional. Adapun misi untuk mencapai visi tersebut yaitu 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Membentuk karakter kepengurusan OSIS yang solid, 3. Meningkatkan kedisiplinan, 4. Meningkatkan kesadaran siswa mengenai lingkungan sekolah, 5. Mengoptimalkan peran media sosial sebagai sarana sosialisasi dan aspirasi siswa, 6. Melaksanakan program-program sesuai rencana yang telah disusun. Jika terpilih, kami akan melaksanakan program-program yang positif, yang baik, yang bisa memicu kreativitas dan bakat seluruh siswa yang ada di SMK Infokom. Motivasinya bertanggung jawab, meraih jiwa kepemimpinan, dan bermanfaat untuk orang lain. Dan juga untuk melatih kerjasama dalam suatu organisasi atau tim. Model kepemimpinan yang akan kami lakukan yaitu demokratis, yang berarti kita akan setiap ingin mengadakan acara atau ada permasalahan tertentu akan kita rapatkan secara bersama-sama atau mencari mufakat dalam musyawarah. Dari kelas 11 RPL 2 dengan sebagai calon ketua OSIS kandidat 2. Saya Muhammad Tejo Pratama dari kelas 10 DKV 2 sebagai wakil calon ketua OSIS. Sebelumnya saya nggak kepikiran untuk menjadi seorang pemimpin, tapi setelah saya pikir-pikir OSIS harus terus maju, jadi apa salahnya untuk mencoba, itu yang saya pikirkan. Awalnya sih dipilih ya, namun karena ada kemajuan ya saya juga
mengikuti. Visi kami menjadikan OSIS Infocom sebagai organisasi yang cerdas. Cerdas di sini singkatan dari cekatan, empati, responsif, disiplin, amanah, dan sopan santun. Dan juga ada misinya, yaitu meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, OSIS dapat menerima kritik dan saran dari siswa dan siswi SMK Infocom selama itu positif dan benar adanya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan rasa peduli terhadap lingkungan dan kebersihan sekolah. Yang saya lakukan untuk sekolah, yang pertama sih membenahi semua yang ada di OSIS dulu, baru saya akan memajukan nama Infocom. Motivasi sebagai seorang pemimpin yaitu adalah pemimpin terbesar belum tentu orang yang melakukan hal besar. Dia adalah salah satu yang mencari dan menemukan orang untuk melakukan hal-hal yang besar. Tentunya seorang pemimpin itu harus bisa mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan dirinya sendiri terlebih dahulu, baru memimpin orang banyak. Menjadi pemimpin tidaklah mudah. Jadi kepemimpinan yang akan kami jalankan saat kami terpilih menjadi calon ketua OSIS, kami akan bersikap humble pada semua. Udah gitu tegas di waktu yang harus diperlukan. Nama saya Brilian Pratama Putra Cahyana dari kelas 11 RPL 1 sebagai calon ketua OSIS kandidat nomor 3. Dan saya Siti Ale Syahlani dari kelas 10 DKV 4 sebagai calon wakil ketua OSIS kandidat nomor urut 3. Misi kami adalah menciptakan OSIS SMK Infocom yang pintar, yaitu peduli, inisiatif, nasionalis, terampil, amanah, dan resik. Dan memiliki sikap kepribadian yang cerdas, berkarakter, dan paham teknologi informasi dalam berorganisasi. Sedangkan untuk misinya yaitu 1. Meningkatkan kerjasama dan kebersamaan dalam menjalankan sesuatu untuk mencapai solidaritas. 2. Meningkatkan rasa peduli siswa-siswi terhadap lingkungan sekolah dan aturan tata tertib yang berlaku di sekolah. 3. Mendorong para siswa-siswi untuk menerapkan program pintar, peduli, inisiatif, nasionalis, terampil, amanah, dan resik. Dan meningkatkan hubungan kekeluargaan di lingkungan sekolah melalui kegiatan organisasi. Kami akan memajukan sekolah dan mengharumkan nama sekolah. Motivasi saya untuk menjadi seorang pemimpin adalah untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam berorganisasi. Model kepemimpinan yang akan saya gunakan adalah demokrasi. Dengan Pak Rifki Prasetya sebagai calon ketua OSIS dari kandidat 4. Dan saya Reden Rina dari kelas 10 RPL 2 sebagai wakil ketua OSIS kandidat 4. Visi kami yaitu menjadikan OSIS sebagai wadah atau fasilitator untuk siswa-siswi menyalurkan keinginan, harapan, dan saran untuk memajukan program kerja OSIS. Visi kami adalah mengutamakan kerjasama dan kebersamaan, meningkatkan kepedulian siswa-siswi dalam menjaga kebersihan, meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan siswa-siswi. Yang kami akan lakukan untuk sekolah nantinya adalah memajukan sekolah lebih baik lagi dengan cara meningkatkan prestasi dan ketertiban di sekolah. Motivasi saya adalah menyalurkan beberapa ide dan melatih tanggung jawab mental dan disiplin. Pemimpinan saya adalah delegasi dalam memimpin organisasi siswa intrasekolah di Infocom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya sebagai pembina OSIS sangat berharap banyak bagi balon yang sekarang atau bakal calon ketua dan wakil, agar pertama pastinya bisa taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, bisa menjalankan semua kewajibannya dan menjauhi larangannya, sebagaimana contoh untuk anak-anak siswa-siswi SMK Infocom lainnya. Yang kedua, pastinya mereka harus bisa amanah. Apa itu amanah? Menjalankan semua apa yang telah mereka janjikan, yaitu dengan visi misi mereka, itu harus dijalankan. Gak cuman modal omongan doang, modal janji doang, tapi harus bisa menjalankannya dengan baik. Dan yang ketiga, pastinya semua aspirasi dari siswa-siswa SMK Infocom bisa tersalurkan dengan baik, bisa terrealisasikan dengan baik, dan bisa menjadi bumerang yang positif bagi mereka juga gitu. Nah, cuman asal bicara saja. Oke,
Untuk setelah nanti diketok palu, siapa hasil dari voting, siapa yang menjadi ketua OSIS di periode 2022-2023, nanti insya Allah kita akan mengajukan acara LDK namanya, latihan kedisiplinan di luar sekolah mungkin, untuk mencakup semua anak OSIS juga. Dan di situ juga ada sertijab, yaitu serah terima jabatan dari kepemimpinan yang dulu, yaitu Sabrina, nanti ke pemimpin yang baru. Leader is not about the next election, but about the next generation. Dari SMK Infocom Kota Bogor, tim liputan melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Kota Bogor Selasa 11 Oktober 2022 yang menyebabkan jembatan di Jalan Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak, Kemacetan Bogor Barat ambruk sehingga jalan dialihkan dan mengalami kemacetan di beberapa titik. Berikut liputannya. Hujan deras yang mengguyur Kota Bogor Selasa 11 Oktober petang menyebabkan tebing tanah jembatan di Jalan KH Tubagus Muhammad Falak, Kecamatan Bogor Barat amblas. Akses Jalan KH Muhammad Falak ini merupakan akses strategis untuk warga Kota Bogor. Tampak garis polisi dan waterbier pun dipasang supaya tidak bisa dilalui oleh kendaraan yang melintas. Untuk tanah longsor ini terpantau berada persis di ujung jembatan. Dengan aspal yang mengelupas, terlihat tanah yang melapisi jalan terus terkikis. Saat ini pun, kendaraan roda 4 yang mengarah ke arah SUD Cilendek dan sempat tidak bisa menggunakan jalan ini. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Bogor sedang melakukan asesmen. Dedi Arasim juga menjelaskan bahwa kondisi di bawah aspal jalan raya sudah berlubang, sehingga Dinas PUPR diperintahkan untuk membongkar secara keseluruhan. Dan di TKP pun sudah ada larangan untuk tidak mendekati area yang longsor. Hal ini, jalanan ini, KH Tubagus Muhammad Falak, hanya dilewati oleh beberapa orang pejalan kaki. Banyak kendaraan bermotor memutar balik arah karena jalan tersebut sudah diarah total untuk dilintasi. Penutupan salah satu jalan KH Tubagus Falak, Bogor, menimbulkan kemacetan arus lalu lintas dari pertigaan arah yang akan menuju ke Tanjakan Sarijan dan yang menuju arah Ciomas. Keamanan ketertiban dari hari Rabu, batas waktu belum ditentukan karena longsor. Selasa. Oh ya, Selasa, Rabu, Kamis. Selasa sore berarti. Waktu awal hanya motor saja yang bisa, hanya bisa satu hari 2 hari. Kesininya total tidak bisa melalui jalur Jalan Al-Falak ya, karena bawahnya sudah kosong ya, sudah tidak ada tanah, hanya tinggal aspalnya saja di atas. Jalan yang total ditutup hanya ini saja sebetulnya. Kalau yang lain hanya paling di wilayah kelurahan lain ada longsor ya, longsor banjir. Kalau di sini ya termasuk banjir longsor kalau yang di Al-Falak itu. Ini masuk sebetulnya bukan loji ya. Kalau di wilayah Bogor Barat ini masuknya wilayah Bogor Barat, tapi itu masuknya kelurahan Menteng ya. Jadi seberang sana masuknya kelurahan Menteng. Nggak ada. Ya secepatnya aja ketika ada kejadian baik banjir ataupun longsor, untuk penanganannya jangan sampai ditunda karena kan ini urgent banget ya untuk fasilitas umum ya, terutama untuk kendaraan bermotor ya. Saya sih kepinginnya secepatnya dipercepat untuk ditangani. Pihak keamanan jalan maupun warga setempat pun berharap agar kondisi jalan KH Tubagus Muhammad Falak segera diperbaiki dan arus jalan kini bisa berjalan seperti semula agar tidak ada terjadi lagi kemacetan panjang.
dari SMK Infokom Kota Bogor melaporkan. Kalimantan memiliki hewan yang jarang ditemui di beberapa daerah dan dinyatakan punah, yaitu macan dahan. Berikut liputannya. Kalimantan menyimpan beragam satwa langka, mulai dari hewan berjenis mamalia, reptilia, unggas, hingga amfibi. Sayangnya, Kalimantan tidak memiliki kucing yang besar seperti harimau dan macan tutul seperti yang dimiliki di Pulau Sumatera dan Jawa. Tetapi Kalimantan memiliki hewan yang jarang ditemui di beberapa daerah, salah satunya macan dahan. Macan dahan Kalimantan, ada yang tahu nggak sih? Macan dahan Kalimantan adalah kucing liar berukuran sedang yang ditemukan di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Pada tahun 2006, ia dijadikan sebagai spesies terpisah dari kerabat dekatnya, yaitu Neophelis nebulosa. Neophelis nebulosa dikenal sebagai spesies macan tutul yang biasanya sering berburu di pohon, sehingga dapat disebut macan dahan. Daerah sebaran macan dahan adalah Asia Tenggara, di hutan dataran rendah dan pegunungan di Republik Rakyat Tiongkok, Indochina, India, dan Semenanjung Melayu. Spesies ini telah punah di alam bebas di Republik Tiongkok. Macan dahan ini merupakan predator terbesar di Kalimantan. Oleh karena itu, keberadaannya sebagai top predator sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di seluruh kawasan hutan Kalimantan, terutama bagi ekosistem di kawasan hutan Kalimantan. Sahabat Infokom, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam kabar sekolah kali ini. Saya Suci Arianaswa bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.